doa ya doa untuk kelas 6 ya Pak, tidak berbunyi untuk kelas 6A, untuk kelas 6B. Oh nah ini kesatuan. Golek dadi 6A 6B itu karena ruangannya nek dadi siji ora medeng, akhirnya siji nang dhuwur, siji nang mburi. Mengapa kalau Bu Wiwi dipisah adol? Biasanya bocah kelas 6, kelas gede itu egoisnya tinggi. Nek dijejer nah bisa tawuran. Tapi saya seneng nek tawuran, contoh hal kecil. Sing gawe banner gelar karyawi itu kelas berapa ya Bu? Kelas liyane orang terima. Lah Bu Guru, ternyata yang membuat banner itu saya. Nah, komplek kalau bunyi seperti itu hal kecil. Ternyata anak-anak itu ingin ditampilkan ya. Kegiatan pada hari ini kebetulan bersamaan dengan acara kelas 2 Pak, wisata literasi ke Perpusda, didampingi oleh guru kelas 2A dan 2B. Itu juga tercantum di kegiatan sekolah bunda. Kalau panjenengan di sini bersama kami dalam acara Islami Monotelu, bisa membayangkan betapa sak kecamatan ada 26 SD kalau kota, ditambah dengan yang swasta 3 terus Ibu. Sing loro MI Bina Harapan MI Yus Pak. Terima kasih pula kepada Bapak Komite, Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri pada jam-jam seperti ini adalah jam yang sibuk khususnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau yang ibu biasanya jadi monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya acara Fitrul di kegiatan akhir tahun kelas 6 sebaik-baiknya nanti dari Pak Darlo. Ketika putra-putri panjenengan kue sekolah nang kene, ungkapkan saja. Oh rasa perlu malu. Monggo Bu. Dikerjain Bu Wiwi. Iya, apa? Lebih banyak main HP daripada belajar. Oh, lebih baik. Gurune apa muridnya? Muridnya. Berarti niru gurune. Nah, tahu. Iki aku wis paham iki kok ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Pertama Sekretaris Darlo, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang bersangkutan, kemudian rekan-rekan guru dan juga staf dari SDNI 1 Kulon yang kami hormati dan kami banggakan tentunya rekan-rekan dari wali murid kelas 6. Tanpa kecuali anak-anak dan sekitar semuanya bersama. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul kembali. Ibu yang telah melahirkan putra putri Ibu menjadi anak yang soleh dan solehah. Bagaimana rasanya Ibu selama menyekolahkan putra putri ibunya di SD Negeri 1 Kebaran Kulon? Rasanya kepriye selama anak sekolah nang kene kok wis arep lulus? Nek duit krungu. Aku gak nang ngono bahasa saleh aku. Iya, orang ini
patuh sama orang tua. Betul Bu? Alhamdulillah, tepuk tangan Bu. Iya. Satu lagi, ini pertanyaan paling menggigit. Arep ngeritiknya orang bapak. Ya. Kendala atau hal apa yang tidak disukai ibu-ibu ketika anaknya sekolah ini? Nanti ini bisa membangun kami. Suruh bapak tuh apa kurang suara. Hal atau kendala ketika hal yang tidak baik atau kendala ketika putra putri panjenengan sekolah ini, ungkapkan saja. Rasa perlu malu. Monggo. Tidak saya Bu Bibi. Apa? Lebih banyak main HP daripada belajar. Oh, lebih baik. Gurunya apa? Muridnya. Berarti niru gurune. Ini aku wis paham iki kok ya. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya, yang telah melahirkan putra putri ibu menjadi anak yang soleh dan soleh. Bagaimana rasanya ibu selama menyekolahkan putra putri ibunya di SD Negeri 1 Kembaran Kulon? Rasanya kepriwe selama anaknya sekolah nang kene kosi wis arep lulus? Nek duit krungu. Iya, aku pegang nang kono mbok sing salahe nang aku. Malah keri. Iya. Iki erane ning kene iki. Apa, Pak? Anaknya menjadi pandai patuh sama orang tua. Betul, Bu. Alhamdulillah. Nah, anakku wis lulus iki kepingine anakku kepriwe? Bisikkan dengan mesra gitu. Iki guyu-guyu mireng apa rasane ya? Aja seru-seru lho. Apa-apa? Semoga lebih pintar dalam berprestasi. Betul? Temenan betul? Orang melindungi kancane? Mergo sing ning tengah iki mau kabar error lho. Ya terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Pak. Nah, coba harapan ke depan untuk SD Negeri 1 Kembaran Kulon. Bisikan Pak. Pak Taryo nanti mencatat. Bu Wiwi sembrono banget. Nah, aja seru-seru. Pak ayo diucapkan Pak, pakai mic. Jadi harapan dari orang tua tentunya semoga tambah sukses. Betul? Betul. Berarti pendengarannya masih 100%. Satu lagi, harapan karena terlalu tinggi. Iya. Bapak Ibu dan Ibu, nanti ini kalau gak keren misalnya kan permainan ya Pak. Pasnya itu mendengar misalnya gowonek lapangan kepepet gandengan kayak dolanan jamuran zaman ini. Tapi ya karena memang waktu, jadi saya kepingin membawa jenengan ke suatu tempat di bawah yang serang ya Pak. Bayar diri. Hal ini kami kami laksanakan karena untuk memotivasi pendidikan dan anak-anak bahwasanya
nanti pelaksanaan pemilihan tengah semester itu 13 sampai 18 Maret kemarin sudah, kemudian pre-out ujian 27 Maret sampai 1 April sudah puasa nih. Nah, terus ujian sekolahnya 3 sampai 13 Mei. Nanti oleh Bu Parwati Pak An mungkin akan di-share juga. Kemudian pengolahan nilai rapor 15 sampai 27 Mei. Pengolahan nilai ujian 29 Mei sampai 8 Juni. Kemudian pengumuman lulusan. Ini hal yang membuat deg-degan lulus apa orang. Aja dimana SD mesti lulus, durung Mas tirane ujian lulus nilai dari mana nih? Itu 9 sampai dengan 10 Juni. Bisa dihitung putra-putri panjenengan yang sekolah ini dari berapa hari? Sediluk ya, berarti panjenengan kudu nyekolah ke putrane di SMP dengan biaya yang lebih besar lagi. Nah, nang SD gratis ya Pak? Gratis. Kemudian penulisan ijazah 12 sampai 17 Juni. Kemudian 9 bulan 10 hari menurut perhitungan ilmu kesehatan maka lahirlah si jabang bayi ke dalam dunia ini Bapak Ibu. Nah, ketika lahir maka kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi lahir itu dalam keadaan suci, bersih, tidak punya noda dosa apa-apa. Fabamahu maka kedua orang tuanya lah ini kembali ke peranan pendidikan. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tadi menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani. Ini kedua orang tua. Jadi orang tua ini merupakan fondasi awal pendidikan anak-anak kita. Ini Bapak Ibu. Masya Allah. Maka ada sunnah perbuatan lahir. Ada perbuatan sunnah ketika anak lahir. Pertama diadani telinga kanan, diikomai telinga kiri, betul? Supaya apa? Yang terdengar oleh anak kita ketika lahir ke dunia adalah kalimat thayyibah. Orang betul mau setelah mendangdut Roma jumlah begadang. Kira-kira pas ada menurut pendidikan Islam tidak pas. Maka adzan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Mungkin. Kemudian yang sunnah perbuatan sunnah berikutnya adalah dileleti dengan yang manis-manis, antara madu atau kurma. Jadi supaya lambungnya menter-menter. Bukan itu maksud tujuannya. Supaya ketika anak itu sehat, melimut-mut. Ya benar. Oh berarti sehat ya. Kita nggak bocah sehat, ada bertempel di manis-manis. Yang ketiga, diberi nama yang bagus. Coba, saya tanya, ibu putranya namanya siapa? Siapa? Siapa namanya? Tian si. Tian Pak. Wah, bagus banget. Tian Kurnia Ramadhani. Berarti insya Allah lahirnya di bulan Ramadan itu pasti Bu. Tunggu di bulan Ramadan. Satu lagi simpan putra ini lagi. Muhammad Dwi Aprilianto mesti lahirnya di bulan April. Aku saya ini Sutanto, kira-kira lahir di bulan apa Sutanto? Wah, saya pernah tanya kepada bapak saya waktu masih subur, Pak, si bapak sih ini Sutanto ini maksudnya apa? Ini jeneng ini tengah, padahal nama adalah doa. Tian Kurnia Ramadhani, waduh, jadi Tian lahir di bulan Ramadan dengan harapan mendapat karunia Allah. Aduh itu mungkin harapannya begitu. Sama dengan tadi Muhammad
Demi Aprilia Muhammad bocah nomor loro lahirnya nang bulan April. Mesti loro. Oh iya benar. Kira-kira. Begitu Bapak Ibu. Jadi namun demikian apa artinya sebuah nama? Sutarjo. Su itu ketika dibuat jadi gandayani. Su itu berasal dari bahasa Sanskerta. Su itu maknanya bagus, bumi, baik. Tapi nyatanya bagus bumi. Ini orang yang berpesuara loh. Orang yang berpesuara. Aryo itu tak boleh semilir. Nggak semilir lah. Tak boleh bilang hadis yang lama Tuhan yang nonton. Itu Aryo. Jadi ketika saya tanya pada almarhum saya lah, oleh wakangar. Tapi apa artinya sebuah nama ini? Ada teman saya namanya Syarifun, boleh namanya maling. Tapi Syarifun boleh maling ini Bapak Ibu. Ya, saya punya teman ini Bapak Ibu, Masya Allah. Anak yang pertama laki-laki dikasih nama Ibu Amindu, keren banget tuh. Baru tanya apa dia masih deh. Bapaknya namanya Tomo. Mas Karyo, di Koamen itu maksudnya di Kroya aku mendapat jodoh. Sebenarnya jodohnya orang Kroya. Itu benar terjadi Bapak. Anak yang kedua laki-laki lagi Bu, di Kapas Dalam. Tuh, pakai Mas Tomo di Kapas Dalam. Di Kapas Dalam gue Mas Karyo, Tina Kemis pas datang lahir. Dari bocornya Kroya, singlana Jopo maling Kroya, Dina Kemis pas datang lahir, menjadi tiga pas dalam. Ini nama Muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa aqimi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Karim. Ibu Kepala SD Negeri 1 Kembaran Kulon serta Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, Komite SD Negeri 1 Kembaran Kulon yang hadir secara pribadi di tengah-tengah kesibukan beliau. Ini merupakan satu hal yang luar biasa. Komite hadir secara pribadi walaupun di tengah kesibukan beliau. Dan saya hormati yang saya banggakan wali murid kelas 6 SD Negeri 1 Kembaran Kulon, jumlah 42 orang. Semuanya hadir Bapak Ibu? Ada yang tidak hadir? Ada. Yang tidak hadir untuk cari. Insya Allah semuanya hadir lagi. Kalau apa mungkin ada satu atau dua yang belum hadir, bukan mudah-mudahan bukan karena beliau ada halangan yang pasti, tapi karena kesibukan. Rangkuman ini apa Bapak Ibu? Yang kedua, anak bisa melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Betul Bapak Ibu? Ini jadi setelah dari SD Negeri 1 Kembaran Kulon nanti bisa melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, yakni di tingkat sekolah menengah pertama. Kira-kira gambaran Bapak Ibu SMP mana ini nanti? Satu. Mana Bapak Ibu? SMP 1 Purbalingga? Apa SMP 2 Purbalingga? Atau SMP 3 Purbalingga? Itu adalah keinginan orang tua. Kemudian yang ketiga, agar anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Cara bahasa Bu Hajat Biandayani bisa mikul dhuwur mendem jero mari wong tua. Mikul dhuwur mendem jero. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bisa mengangkat derajat orang tua. Nah ini Bapak Ibu. Nah dari jawaban-jawaban tadi Bapak Ibu, apa namanya? Ada satu proses sebuah pendidikan yang penting Bapak Ibu. Jadi proses di dalam mendidik, proses di dalam komunikasi yang sah, ini apa Bapak Ibu? Proses janin di dalam rahim
Saya pernah bisik-bisik pada orang yang tentu ibu-ibu ini, yang hamil kan ibu-ibu nih, kalau bapak-bapak bukan hamil. Tentu hamil nih. Ada prosesnya Bapak Ibu. Prosesnya apa Bapak Ibu? Masya Allah. Cebule, ini cebule, kalau bahasa sebenarnya cebulan. Proses janin di dalam rahim ibu itu apa? 40 bulan berwujud nutfah. Nutfah menurut ilmu kedokteran itu adalah banyak bening kental, itu namanya nutfah. Kemudian 40 hari berikutnya adalah alaqah, segumpal darah. 40 hari berikutnya mudghah, segumpal daging. 40, 120 dina, gitu lagi 4 bulan. Nah, kadang ada yang masih 4 bulan, jadi istilahnya apa Bapak Ibu? Ngupati. Aku jualan kilo atau ngupati jadinya urip kabehan, lengkap kabehan. Sebab kalau baju lahir, cinta kalau itu jentiknya bener apa 5. Kupingnya bolong korone, hidungnya bener. Nah itu, dulu jualan telur atau kupati, orang atau pitoni. Meskipun bentuk lewakan yang tua benih. Itu. Kemudian berjalan ketika 40 hari, saya pernah tanya kepada istri saya, 40 hari itu sudah ada tanda-tanda kehidupan. Buka sana, buka sini, koncal sana, koncal sini. Ternyata ketika janin wali siswa wali murid SD Negeri 1 Kebaran Kulon, khusus kelas 6 yang saya hormati, yang saya banggakan, terkait dengan kegiatan catering room ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah, mestinya kegiatan ini di ruang atau tempat terbuka, sehingga akan lebih baik. Namun demikian karena satu dan lain hal sehingga dilaksanakan atau diadakan di ruangan kelas ini. Namun tidak berarti mengurangi isi atau konten materi yang sudah direncanakan oleh ibu kepala sekolah. Itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, sungguh kegiatan hari ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa. Sangat jarang sekolah kita jumpai kegiatan seperti ini Bapak Ibu. Jadi apa tadi disampaikan oleh Pak Komite ini bagus, luar biasa. Video ini adalah selalu bersinergi dengan pihak sekolah. Untuk apa? Bagaimana memajukan sekolah kita. Betul Bapak Ibu? Di mana sekolah kita ini, SD Negeri 1 Kembaran Kulon ini, dengan jumlah siswa 173. Ini luar biasa. 173 ini siswa yang insya Allah cukup lumayan banyak. Namun demikian, bahwa keberhasilan sebuah sekolah itu tidak hanya diukur oleh jumlah siswa itu sendiri. Tidak boleh Bapak Ibu. Karena apa? Saya sering katakan, keberhasilan sebuah lembaga pendidikan ini kalau boleh saya rumuskan ada 3M1I. Jadi untuk menuju sekolah unggul bermutu dan diminati masyarakat, termasuk kenapa putra dari Pak Komite tadi bisik-bisik di ruang sana, dari jumlah 4 putra beliau semuanya sekolah di SD Negeri 1 Kembaran Kulon. Nah ini. Jadi kalau boleh saya atur, untuk mewujudkan sekolah unggul bermutu dan diminati masyarakat, ada 3M1I. M yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah manusianya ini. Dan manusia ini seluruh stakeholder yang ada, dari ibu kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, wali murid, wali siswa, kemudian anak-anak kita, dan tidak kalah pentingnya ada komite. Ini adalah semua manusia. Betul Bapak Ibu? Semuanya manusia, tidak ada yang bukan manusia. Ini. Nah, manusia ini antara satu dengan yang lain saling mendukung seluruh kegiatan.
Satu hal yang sangat mustahil, program sekolah akan menjadi program yang berhasil ketika tidak didukung oleh pihak orang tua, komite, dan juga anak-anak kita. Betul Bapak Ibu? Apalagi ibu guru, bapak guru tidak mendukung. Nah, oleh karena itu, sebagai manusia, stakeholder yang ada di sekolah ini betul-betul ini adalah satu kesatuan. Bapak Ibu kepala sekolah punya program disampaikan oleh bapak dan ibu guru kepada wali siswa, wali murid, kemudian kepada anak-anak kita, semua mendukung 100% sehingga sekolah akan berjalan sebagaimana. Ini manusia. Yang kedua adalah apa? Money, duit. Maka dulu ada sekolah gratis. Nah, kira-kira bisa ngapa buatan Bapak Ibu? Tidak bisa jalan. Nah, dengan adanya bos di kepala sekolah ini, nah, sehingga orang tua gratis. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga bantuan dari pemerintah. Jadi bos ini adalah untuk kemajuan pendidikan kita. Tidak mungkin bisa jalan sekolah tanpa uang. Money itu tadi. Termasuk kegiatan hari ini, saya mohon maaf, ini ada ini dan sebagainya, ini semua adalah uang. Ini money duit. Kemudian yang ketiga adalah manajemen. Yang ketiga adalah manajemen. Suatu lembaga pendidikan apabila manajemennya amburadul, kira-kira berhasil atau tidak? Tidak mungkin bisa berhasil. Sekolah gitu. Jadi indikator anak yang soleh tapi seperti apa? Belajar setiap hari, rajin sholat sepanjang hayat, patuh dan hormat kepada kedua orang tua, kasih sayang kepada sesama. Bahkan ketika besok orang tuamu sudah meninggal, anak soleh ini. Idza matabnu adama in qatama amaluhu illa min salasin. Sodakotin jariatin, awil min tafamu, awal dan soleh tiada mula. Ketika orang tua kamu besok sudah meninggal dunia, maka semua putus amal perbuatan. Oleh karena itu, pihak sekolah ini sudah berusaha maksimal. Bagaimana mengantarkan putra putri Bapak Ibu menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Maka orang tua di sini harus bisa mengimbangi, bisa memberikan dukungan secara maksimal kepada anak-anak kita. Sebagaimana tadi disampaikan oleh ibu pengawas, ibu kepala sekolah. Jadi bagaimana kita mengantarkan putra putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Termasuk mengantarkan putra putri kita di dalam mengikuti kegiatan akhir tahun ini. Kegiatan akhir tahun ini, baik penilaian akhir semester, kemudian tryout dan ujian sekolah yang sebagaimana tadi akhirnya sudah dibacakan oleh ibu kepala sekolah. Mari kita mulai hari ini. Kita mulai hari ini bukan besok. Jadi dengan apa? Memperhatikan putra putri kita. Termasuk dukungan doa orang tua, terutama adalah ibu. Ini Bapak Ibu. Ibu ini adalah al-ummu madrasatul lil aulad. Ibu ini adalah pendidik yang pertama dan utama bagi putra putrinya. Nah, oleh karena itu, di saat ibu bangun malam, kemudian memanjatkan doa, memohon kepada Allah, inilah adalah saatnya yang sangat tepat. Saya sudah tuliskan itu doa, itu sebagai amalan Bapak Ibu. Jadi di atas ada doa orang tua, ada doa orang tua untuk putra putrinya, kemudian di bawah ada doa putra putri atau doa anak-anak kita ketika nanti
untuk menempuh kegiatan akhir tahun, baik PAS atau penilaian akhir semester, tryout ataupun ujian sekolah, Bapak Ibu. Jadi yang di atas adalah doa orang tua untuk anak, yang di bawah nanti doa dibaca oleh anak itu sendiri. Oke? Dibaca oleh anak itu sendiri. Nah, di dalam adab-adab berdoa Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu nanti harus punya wudhu. Nah, syukur diawali dengan sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat hajat 2 rakaat, apa hajat Bapak Ibu? Hajat Bapak Ibu karena menempuh ujian akhir tahun, sebagaimana jawaban-jawaban tadi. Mohon kepada Allah, ya Allah, terimalah hajat kami, ya Allah. Lalu sholat hajat ini, ya Allah, saya mohon kepadamu, ya Allah. Yang pertama, agar anak-anak kami di dalam mengikuti kegiatan akhir tahun diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani, kemampuan lahir dan batin, sehingga dapat melaksanakan kegiatan akhir tahun baik pas, tryout ataupun ujian sekolah dari awal hingga akhir selesai, kemudian mendapat nilai yang memuaskan. Seperti doa yang sudah saya tulis itu. Contoh doa untuk orang tua, dari doa orang tua untuk anak. Allahumma ftah qulubana afutuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yakin. Rabbana sidna ilma warzuqna fahma. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana aminna bil khair. Itu artinya sudah saya tulis. Ya Allah, bukalah hati anak kami, sebut nama putra putri Bapak Ibu. Ya Allah, bukalah hati anak kami, sebut namanya Bapak Ibu. Sebut namanya, di situ kurang itu tertulis. Ya Allah, bukalah hati anak kami, sebut namanya. Tadi misalkan Muhammad Aprilia, Dwi Aprilia, sebut, nanti disebut ya. Ini doa untuk orang tua, untuk anaknya. Ya Allah, bukalah hati anak kami, Muhammad Dwi Aprilia, sebagaimana Engkau telah membuka hatinya orang-orang yang arif bijaksana. Dan terangilah hati anak kami, ya Allah, dengan nur hidayahmu yang yakin. Ya Allah, tambahkan anak kami ilmu dan rezekikanlah kepada anak kami kepahaman. Ya Allah, mudahkanlah anak kami, ya Allah, dan janganlah Engkau bersukar atas anak kami. Ya Allah, sempurnakan anak kami dengan segala kebaikan dimanapun anak kami berada. Itu doa orang tua untuk anaknya. Yang di atas. Yang di bawah adalah doa yang dibaca oleh anak-anak kita kelas 6. Ketika nanti anak-anak menjelang ujian, kegiatan akhir tahun baik pas, tryout maupun ujian sekolah, adabnya anak-anak yang pertama punya wudhu dulu, punya wudhu dari berangkat dari rumah. Kemudian jangan lupa mohon doa restu kepada kedua orang tua. Bila perlu cium kaki kedua orang tua, karena orang tua ini adalah yang menjadikan kalian dari melahirkan, dari mengandung, ya benar. 9 bulan 10 hari kita bisa melihat, membayangkan anak-anakku ini. Maka kalau anak-anak kita ini tidak patuh, tunduk kepada orang tua, kalian nanti akan jadi anak-anak yang na'udzubillah mendalik. Maka ini anak-anak kita ini. Coba sekarang bayangkan anak-anakku ini kelas 6. Kalian sebesar ini ada yang membesarkan, ya benar. Kalian sebesar ini tidak bisa sebesar dengan sendirinya. Kalian sebesar ini, Masya Allah, dari proses awal yang tadi saya sampaikan, sampai lahir ke dunia, sampai Masya Allah. Coba kalian bayangkan, ketika ibumu mengandung kalian selama 9 bulan 10 hari, tidak pernah ditinggal. Apa pernah mendengar ibu mengandung karena sulit, mau cuci piring, mau cuci baju, cuci pakaian dan sebagainya, tak tinggal dulu,
kita taruh di dalam lemari. Bisa pada kira-kira? Tidak bisa. Ini yang membuat kalian ketika